Ketemu lagi dengan PLC Droid ya. Kali ini mau saya bahas materi satu ini tentang hardware ya. Jadi ketika ingin memprogram sebuah PLC, maka yang perlu diketahui adalah hardware-nya atau konfigurasi pertama. Jadi gini, seandainya saya punya PLC ya, PLC M221 dari Schneider Electric. Nah, apa saja yang saya butuhkan itu kan, hanya di situ dinamakan sebuah konfigurasi ya, mengetahui hardware, kebutuhan, dan apa saja. Oke, kita buka mesin expertnya ini ya, yang basic programnya. Kita tunggu. Nah, kita masuk pada programnya. Nah, di sini adalah pertama kali muncul ketika membuka program mesin expert basic ini, dia itu langsung menuju ke konfigurasi, karena hal pertama yang kita harus setting atau lakukan itu adalah mengkonfigurasi PLC dahulu. Tapi menurut saya yang pertama itu adalah di properties ini dulu ya. Nah, ini kita bisa namakan misalnya ini PLC-Droid.com. ini nomor telepon bisa diisikan, terus email, city, kode, country. Nah, ini countrynya Indonesia lah. Setelah diisi terserah, kita klik apply. Nah, yang kedua di sini adalah company name, kasih aja. Nah, di sini ada company logo juga, kita bisa masuk ke ini, nanti kita cari logo. Nah, ini contohnya seperti ini, logo PLC Droid. Kita apply. Website kita bisa kasihkan. Nah, ini websitenya, kita apply. Country boleh juga dikasihkan. Project information. Nah, ini nama projectnya saya kasih tutorial itu ya, yang pertama. Jadi ini adalah tutorial untuk konfigurasi PLC. Nah, setelah deskripsinya terserah, project name terserah, nah, suka-suka sampean lah. Kalau sudah, klik apply. Nah, di sini adalah project protection. Jadi ketika membuka project, dia harus meminta password. Nah, cara mengaktifkannya adalah klik aktif di sini, lalu menonaktifkannya inaktif. Apply. Terus application protection. Nah, di sini aplikasinya ini dia cuman membaca read protection, tapi tidak bisa membaca. Untuk read protection tadi tidak bisa menulis program, bisa membaca tapi tidak bisa menulis program. Oke, ini untuk protection ya, nanti bisa saya aplikasikan, tapi yang kita menuju ke konfigurasi aja. Jadi gini, seandainya ada sebuah project ya, kita ingin membuat sebuah program untuk menyalakan satu lampu aja. Nah, di situ sampean punya PLC apa gitu. Misalnya di sini adalah defaultnya itu PLC TM221 M16RG. Nah, ini dia itu kita cari di sini. TM226RG itu di sini adalah terdapat 8 digital inputnya, terus 8 relay output. Jadi ini dia sudah berupa relay, mempunyai 8 digital input, terus mempunyai 2 analog input dan
2 serial port ya. Di sini ada Modbus 2 serial port ini. Nah, kita klik aja di sini, dia ketahuan addressnya 8 digital input. Nah, ini addressnya H0 sampai H0.7 itu ya, 8 digital output berupa relay. Terus di sini ada analog input. Di sini tipenya 010 volt ya, jadi tidak bisa ampere, dia voltase. High speed counter, I/O busnya. Nah, ini adalah sebuah kapasitas untuk ekspansi modulnya, dia nanti akan keluar. Ini 100% jadi belum digunakan. Ini serial 1, serial 2 Modbus, adanya Modbus. Oke, nah setelah ini kita kan sudah mengetahui dia mempunyai 8 digital input, 8 relay output, 2 analog. Lah, untuk menyalakan satu lampu dan satu flash button, dia cuma dibutuhkan 1 digital input dan 1 digital output. Jadinya cuma diperlukan adalah cuma 1 DI, 1 DU. Nah, seandainya kita mempunyai untuk menyalakan 12 lampu gitu kan, jadi kan memerlukan 12 digital input, maka di sini kita bisa menambahkan ekspansinya, dan hardware-nya juga harus beli ya. Kita masuk ke digital TM ini, kita pilih yang 8 aja. Nah, ini di sini adalah input, ini output. Jadi seandainya kita membutuhkan 12 digital input, di sini kita punya 8, jadi kan tinggal 4 kan. Nah, kita pilih yang ini aja, yang 12. Jadi dia inputnya DC ya, 24 DC, ini juga 24 DC bawaannya. Kita klik, kita tarik ke sini. Nah, ini sudah masuk di I/O bus. Nah, dia berkonsumsi 4%. Ini masih ada 96% lagi untuk powernya. Nah, ini untuk digital input sudah terpenuhi, tinggal digital output karena 12 lampu ya. Di sini kita cuma mempunyai 8, jadi kurang 4 juga. Kita kasih yang maaf, ini ada 2. Di sini ada modul yang mempunyai 4 digital input dan 4 digital output. Menurut saya mending yang ini biar tidak banyak-banyak. Ini kita bisa hapus, kita klik delete aja. Nah, otomatis hapus. Nah, ini sudah terpenuhi. Jadi dia itu ada 4 digital input dan 4 digital output. Jadi untuk menyalakan 12 lampu ini seharusnya sudah terpenuhi, tapi tidak ada spare. Jadi ketika ada sebuah kerusakan pada channel digital input atau output, maka kita harus membelikan baru lagi. Untuk dasarnya PLC ya, biasanya kalau men-spek ini namanya men-spek ya, konfigurasi ya, itu biasanya dilebihkan. Bisa yang di 16 ini, nanti masih banyak spare-nya ya, 16 digital input dan 8 digital output. Kita coba, nah, kita hapus. Nah, di sini sangat banyak sekali spare-nya ya. Jadi dari kita kepake 4, jadi masih ada 12 spare untuk digital inputnya. Untuk digital outputnya kita mempunyai 4 spare. Tapi semua kembali ke budget ya. Seandainya budgetnya minim, ya pilih yang ngepres saja ini, yang 4 digital input, 4 digital output. Nah, setelah konfigurasi ini selesai, maka nanti tinggal dibelikan aja hardware-nya. DM221 ini tipe M16R per G, dan modulnya tambahan ekspansinya itu TM3 DM24RG.
Nah, setelah konfigurasi ini selesai, nanti tinggal di wiring ya. Wiring, kita inputnya dari tombol-tombolnya, terus kita outputnya lari ke lampu-lampu. Setelah di wiring, nanti bisa diprogram atau diprogram dahulu, nanti di wiring boleh. Banyak kan berjalan berdua ya, sambil wiring dan sambil memprogram. Ini address-addressnya. Jadi untuk address digital input itu mulai dari tandanya itu %i ya. Jadi i itu adalah input, baru 0.0. Jadi 0 ini di sini menunjukkan dia modul yang pertama ini. Terus 0 yang belakangnya dia adalah channelnya. Nah, ketika ada tambahan begini, maka dia akan ke 1 tadi %i. 1 nanti modul ke 1, yang tadi modul ke 0, baru ke belakangnya itu channelnya. Jadi satu modul itu maksimal 16 ya, jadi sampai 16. Akhir itu kenapa di sini 15, karena startnya mulai dari 0, di 0 ke 15 kan 16. Ketika kita output, di addressnya adalah %v. V di sini adalah outputnya. Jadi simbol dari output, digital output adalah V. Sama halnya digital input, ini modul dan ini adalah channelnya. Terus kemudian analog input. Nah, analog input ini dia %iw. Jadi dia I adalah input, W adalah analognya. Dan ini sama. Ini adalah modulnya beberapa, dan ini adalah channelnya. Nah, seandainya ada analog output, kita coba ya analog output di sini. Kita coba yang ini, yang analog output aja. Nah, ini punyanya Duito, maaf, kita pakai yang TM3 aja. Ini analog output. Nah, analog output di sini dia itu addressnya itu %hiw. Ya, address untuk analog output adalah hiw. Itu address untuk namanya PLC M221 ya, di mesin expert basic. Nah, untuk kita masuk ke programming tools. Nah, ini untuk memori internal. Di memori internal sistemnya itu dia itu ada memori bit, yang dimana dia addressnya %m, dan memory word dia addressnya %mw. Di sini ada md double, ini ada %mf. Jadi mf ini dia floating ya, untuk koma-koma. Nah, di sini constant word. Ini nanti saya explore juga. Masuk dari constant word ini apa nanti akan saya explore. Nah, di sini ada sistem objek. Ini sudah yang ditetapkan ya. Seandainya ingin ada timernya, time base-nya berapa, itu ini. Terus ini sistem word. Jadi ya, ini input channel, status, dan IO-nya. Nah, ini sangat lengkap sekali ya. Ada network object, software object, ECU, drive object, ini sampai memori konsumsi. Jadi di sini nanti ada memori konsumsi batasnya berapa, itu nanti ada di sini tampil. Oke, konfigurasi untuk M221 ini PLC M221 itu meliputi cuman dari tipe PLC nya yang perlu diperhatikan. Terus kedua, modul digital input, modul digital IO nya ya, input output ini jika dibutuhkan apa aja. Terus yang ketiga adalah namanya analog ini ya, analog input dan output. Ini apa saja yang dibutuhkan. Terus di sini ada M221 cartridge ya. Ini biasanya cartridge itu yang tipe modular ya,
misalnya ini tipe compact, ini tipe modular. Kalau yang cartridge biasanya tipe compact yang besar itu panjang. Oke, kita coba yang tipe compact ya. Tipe compact harganya ini replace ya. Nah, ini tipe compact nih. Nah, di sini ada untuk cartridge, ini baru dia muncul. Ini biasanya dikasih komunikasi, bisa analog, bisa kan buat analog atau komunikasi. Oke, yang keempat yang perlu diperhatikan adalah I/O busnya ya, konsumsi dari ampernya. Jadi ampere dari PLC ada 5 volt dan 24 volt. Untuk 24 volt biasanya dia itu untuk analog. Jadi dia itu konsumsi 24 volt. Coba saya hapus ya analognya ya. Nah, dia berkurang. Dan juga ada untuk yang ini juga berkonsumsi untuk relay ya, digital output ya. Saya hapus. Nah, dia berkurang. Dia ke digital output. Untuk menggerakkan relay kan butuh 24 volt. Untuk 5 volt ini dia lebih ke digital input. Oke, itu aja yang perlu diperhatikan untuk konfigurasi sebuah PLC. Itu pertama-tama untuk membuat program PLC ya. Yang perlu diingat itu adalah konfigurasinya dahulu, baru nanti kita bisa membuat laddernya, programnya. Oke, sekian, terima kasih. Jika Anda suka, kasih like dan subscribe jika ingin mengikuti